wabarakatuh. Video pembelajaran ini kami buat dalam pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2025 yang diadakan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dan saya sendiri dari kampus Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Baiklah, di dalam RPS saya akan membahas tentang ekonomi mikro Islam. Adapun poin-poin dalam sub CPMK saya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman asumsi rasionalitas secara islami baik dalam membuat opini maupun karya ilmiah. Kemudian dalam mata kuliah ekonomi mikro Islam ini mahasiswa memiliki keleluasaan untuk memberikan saran dan opini terhadap proses pembelajaran yang saya berikan. Mahasiswa juga memiliki tugas akhir yang mana capaiannya ini sesuai dengan penilaian dan poin-poin yang akan dibuat oleh saya sendiri, yang penilaiannya ini sesuai dengan mata kuliah mikroekonomi Islam. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah mikroekonomi Islam ini yang pertama adalah sikap poin ketiga, di mana mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian sikap yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan sikap yang ke-11, menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan di negara. Kemudian capaian prodi pengetahuan, di mana mahasiswa menguasai pengetahuan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengembangan dunia akademik dan dunia kerja. Poin kelima, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemudian pengetahuan ke-13, poin ke-13, menguasai konsep dan teori ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi moneter, ekonomi manajerial, dan ekonomi global. Kemampuan umum yang dimiliki mahasiswa, saya akan bacakan 2 poin saja, di mana mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi. Kemudian untuk pengetahuan dalam keterampilan khusus, mahasiswa mampu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis pengembangan ekonomi mikro berdasarkan paradigma ekonomi syariah. Kemudian mampu menerapkan aspek fikih muamalah dan hukum positif ekonomi syariah terkait dengan pengembangan ekonomi mikro dan makro. Kemudian capaian mata kuliah khusus untuk materi dalam asumsi rasionalitas Islami, mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman asumsi rasionalitas Islam baik dalam opini maupun artikel. Dan capaian mata kuliah khusus bagian pertemuan ketiga terkait konsumsi Islami, mahasiswa mampu membedakan bagaimana sih dalam menganalisis bahwa konsumsi Islami ini sesuai dengan teori Islam maupun perbedaan dengan teori konsep konvensional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baiklah, di pertemuan kedua pada mata kuliah ekonomi mikro Islam, kita akan mempelajari apa itu asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam ini capaiannya nanti teman-teman harus bisa membuat artikel ilmiah yang berkaitan dengan asumsi rasionalitas ekonomi Islam. Kemudian
teman-teman nanti bisa memahami apa itu asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam ini. Nanti juga teman-teman bisa menanyakan terkait materi yang saya presentasikan jika teman-teman nanti tidak memahami apa yang saya presentasikan ini ya, gitu. Jadi lanjut, ruang lingkup materi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni yang pertama itu asumsi dasar rasionalitas dalam ekonomi Islam maupun dalam konvensional, kemudian aksioma pilihan rasional, kemudian asumsi lain tentang preferensi, kemudian perspektif Islam tentang asumsi rasionalitas. Tuh, pengertian asumsi rasionalitas adalah apa yang dianggap bahwa manusia itu berperilaku sesuai dengan rasional, berarti mereka tidak akan memilih pilihan yang menyulitkan atau mempersulit orang tersebut gitu. Sehingga dalam asumsi rasionalitas Islam kita memiliki pilihan-pilihan seperti misalnya dalam konsumsi, setiap umat Islam itu boleh mengkonsumsi apapun selagi tidak diharamkan dalam Al-Quran. Misalnya anjing, babi gitu ya, kemudian alkohol, kemudian obat-obat terlarang. Kemudian apakah kita boleh mengkonsumsi alkohol, Bu? Dalam hal ini alkohol dalam ekonomi konvensional boleh-boleh saja dikonsumsi ya, tetapi dalam ekonomi Islam ataupun dalam asumsi rasionalitas tentu hal ini tidak diperbolehkan karena ada zat yang membuat seseorang itu tidak sadarkan diri atau mengalami hal yang halusinasi dan segala macamnya gitu. Jadi tindakan yang benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Asumsi rasional itu adalah apa yang ingin dicapai setiap perseorangan untuk ekonomi dia, gitu ya. Lanjut, jenis rasionalitas itu ada dua. Yang pertama self-interest rasionalitas, yang kedua present aim rationality. Kemudian yang self-interest rasionalitas yaitu di mana kepentingan pribadi diutamakan. Jadi mereka perorangan ini dalam konvensional ya, konsep konvensional bahwa asumsi rasional yang mementingkan diri sendiri. Misalnya banyak ya yang kita lihat misalnya di pemerintahan gitu, banyak pejabat yang kemudian memutuskan sesuatu hal yang kemudian hanya mementingkan petinggi-petinggi gitu ya, atau misalnya yang tidak berpihak kepada masyarakat baik itu dalam kegiatan ekonomi, bisnis maupun perpolitikan gitu ya. Lanjut, present aim rationality ini adalah kepentingan yang bertujuan untuk yang dicapai saat ini gitu. Maksudnya kepentingan yang berlaku saat ini mementingkan perorangan dia ataupun kelompok tertentunya gitu. Kemudian aksioma pilihan rasional ada kelengkapan, transivitas, dan kontinuitas. Kelengkapan itu misalnya contohnya gini, seseorang menyukai barang A dan juga menyukai barang B, jadi saling melengkapi, mereka menyukai dua barang gitu. Kemudian transitivitas, lebih disukai daripada sesuatunya. Misalnya Mbak Eta menyukai baju gamis, tetapi dia nggak menyukai baju yang celana panjang gitu ya. Jadi satu sisi dia menyukai rok gitu, jadi dia menyukai gamis tapi tidak menyukai celana dan menyukai rok gitu. Transitivitas. Kemudian kontinuitas ini ketika seseorang menyukai si A dan apapun yang melekat atau mendekati si A, barang A misalnya teman-teman mungkin menyukai coklat entah itu coklat Silvertine ataupun coklat Dubai, coklat apalagi Roka ataupun merek lainnya, maka semua jenis coklat akan disukai. Jadi dia konsisten untuk menyukai coklat, mau coklat putih, mau coklat apa, intinya dia menyukai semua jenis coklat. Oke, lanjut ke asumsi lainnya tentang preferensi. Ada 3 asumsi lain terkait preferensi ini. Yang pertama itu kemonotonan yang kuat, yang kedua lokal non satiation, yang ketiga itu konveksitas ketat. Jadi intinya asumsi rasionalitas itu yang membedakan, kalau dalam konvensional
dia akan selalu memilih bagaimana kepentingan individu dan kepentingan kelompoknya tertentu diuntungkan oleh keputusan yang dibuat ataupun dampak secara ekonominya. Tetapi dalam asumsi rasionalitas ekonomi Islam ya tentunya harus ada falahnya, mementingkan kemaslahatan bagi yang lainnya, walaupun dia oh ya saya harus kaya namun kekayaan saya harus 2,5%-nya disedekahkan gitu. Nah, itu menjadi kewajiban yang mutlak bagi orang Islam gitu. Dalam konsumsi yang harus diperhatikan di asumsi rasionalitas ini adalah bahwa Y haram dan X-nya halal tetap tidak boleh gitu. Tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Membeli baju itu halal, boleh kan? Boleh. Tetapi ketika uang yang digunakan untuk membeli baju itu adalah uang yang haram, apakah itu diperbolehkan? Kira-kira dalam ekonomi Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Lanjut lagi, ketika uangnya halal, misalnya saya punya uang nih dari hasil bekerja saya, tetapi saya belanjakan untuk membeli babi guling ya, babi guling. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan secara secara konvensional itu diperbolehkan, tetapi dalam Islam ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui, yaitu mengkonsumsi barang-barang yang haram otomatis tidak diperbolehkan gitu. Itu ya. Jadi intinya rasionalitas konvensional ini bebas, yang penting tidak menyalahi aturan umum. Namun asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam ada batas-batasan yang harus berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya, perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 29, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kami menjadi tercela dan menyesal. Ya, dari materi yang tadi saya sampaikan, saya berharap teman-teman bisa memahami materi ini, kemudian bisa memiliki ide untuk kemudian membuat artikel ilmiah yang menjadi output dari pembelajaran kita gitu. Nanti bisa dilihat contoh-contoh kakak tingkatnya yang sebelumnya gitu ya, yang sudah masuk di mata kuliah saya terkait bagaimana penugasan pada mata kuliah ekonomi mikro Islam. Setelah saya mempresentasikan materi terkait asumsi rasionalitas, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, Mbak Masnya? Izin bertanya Ibu, perkenalkan saya Eva Dayani, NIM 2022 0313 034. Pertanyaan saya, apa perbedaan asumsi rasionalitas konvensional dan asumsi rasionalitas Islam? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Epa tadi. Apa perbedaan asumsi rasional konvensional dan asumsi rasionalitas Islam? Yang seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa asumsi rasional adalah pilihan yang rasional, yang masuk akal, dan hal itu dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pendapatan. Misalnya seseorang bakalan membeli tas mewah ketika penghasilannya besar gitu ya. Kemudian hal itu apakah di dalam Islam diperbolehkan? Diperbolehkan. Kemudian yang membedakannya apa? Di dalam Islam ketika seseorang sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, kemudian ada kewajiban zakat, sedekah, infak. Dia boleh-boleh saja melakukan pembelian hal-hal barang-barang mewah, namun dana zakat ataupun hartanya juga harus mengeluarkan dana zakat, tidak hanya membeli barang-barang mewah tapi melupakan zakatnya ataupun harta yang harus diberikan ke yang membutuhkan gitu ya. Dan ya itu cukup dari saya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Baik, izin bertanya Bu. Perkenalkan, nama saya Riki Saputra, NIM 2022 03031. Ingin bertanya mengenai hal yang Ibu bahas tadi, itu bagaimana sih cara kita untuk mengetahui suatu produksi itu yaitu asumsi konvensional ataupun konsumsi Islam, itu bagaimana sih Bu? Bagaimana caranya kita untuk membedakannya gitu? Mohon penjelasannya.
Oke, langsung saya jawab ya pertanyaan dari Rizky bahwa bagaimana kita mengetahui bahwa produk itu diproduksi dengan asumsi rasional, dan kemudian apakah produk itu produksi itu asumsi rasionalitas Islamnya nyampe gitu atau gimana gitu. Gini, jadi asumsi rasionalitas itu ketika memproduksi suatu barang, di sini kita boleh ya memproduksi obat-obat, boleh ya, misalnya obat untuk kesehatan manusia, boleh-boleh saja ya diproduksi ya, maksudnya misalnya di rumah sakit otomatis dia membutuhkan obat penenang bagi yang mengalami depresi atau stres, dia boleh itu memproduksi obat penenang. Tetapi untuk yang membeli, yang produksi ini juga tahu bahwa berapa kadar untuk alkoholnya atau berapa kadarnya, sehingga mereka mengetahui bahwa ini untuk obat atau untuk menenangkan pasien. Tetapi kalau misalnya produksi yang tidak memperhatikan asumsi rasional dalam Islam, otomatis dia akan memproduksi bukan hanya untuk obat, tapi mungkin untuk hal-hal yang terlarang gitu. Jadi produksi yang mungkin banyak disalahgunakan, misalnya obat-obat itu boleh diproduksi ya, boleh, tetapi obat-obat jenis yang terlarang, narkoba dan lain sejenisnya itu kan tidak boleh diproduksi. Ketika orang-orang secara asumsi rasionalnya, oh ya udahlah, untuk mendapatkan uang yang banyak saya harus memproduksi narkoba yang banyak nih, ya itu nggak boleh gitu, karena digunakan untuk dikonsumsi oleh remaja ataupun orang-orang di lingkungan yang menyebabkan rusaknya lingkungan tersebut gitu. Jadi dalam Islam produksi-produksi ini tidak diperbolehkan gitu. Namun produksi obat penenang tetapi untuk kesehatan, untuk rumah sakit itu diperbolehkan gitu. Jadi hal-hal yang boleh dan tidak bolehnya dalam Islam sudah jelas gitu ya. Gitu. Itu sih yang membedakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari pertanyaan teman-teman yang lain juga sudah menyimak sangat baik ya. Kemudian kita tetap harus ingat bahwa tugas teman-teman adalah membuat artikel yang berkaitan langsung dengan materi mikroekonomi Islam dan materi terkait asumsi rasionalitas dalam Islam. Kemudian hal-hal yang belum dipahami nanti bisa didiskusikan lagi. Tugas akhir teman-teman tadi membuat artikel itu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.